Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Irwan Herliawan, Eskom, selaku dosen web programming 2. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Azumardi Nabil Fadilah selaku ketua kelompok, lalu ada Hilmiah, lalu ada Indra Mulia Prakoso, saya sendiri, dan Kevin Setiawan. Kami ingin mempresentasikan web sistem apotik. Isi konten. Nah, di sini kita ada latar belakang, database, XAMPP, Visual Code, HTML, PHP, CSS, framework, flowchart, dan terakhir kesimpulan saran. Latar belakang. Seiring perkembangannya zaman, kini pemanfaatan bidang teknologi informasi dalam pengelolaan data sangat diperlukan, dengan berbagai kelebihan yang tentunya dapat meningkatkan kinerja dalam sebuah perusahaan, di mana data yang telah diolah akan menjadi informasi yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Kemajuan teknologi komputer dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, salah satunya pada bidang sistem informasi, yang memiliki peran penting dalam melakukan kegiatan operasional bagi sebuah perusahaan yang digunakan untuk mengolah, mengumpulkan dan menyediakan informasi dengan tujuan untuk membantu menunjang efektivitas kerja serta keakuratan hasil data. Apotik merupakan salah satu usaha perdagangan di bidang kesehatan yang juga memerlukan adanya sebuah sistem pengelolaan data untuk dapat mempermudah dan memperlancar kinerjanya. Oleh karena itu, diperlukannya pengelolaan apotik yang baik, salah satunya dalam hal pengolahan data penjualan obat demi kelancaran usaha tersebut. Pada apotik terdapat banyak data obat dan data transaksi yang tidak semua dihafal oleh apoteker maupun asisten apoteker. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi untuk menyimpan dari data-data tersebut dengan melakukan pengelolaan sebuah sistem pengelolaan data. Salah satunya sistem pengolahan data yang dibutuhkan yaitu sistem informasi penjualan yang berbasis komputer, baik dari segi pendapatan, persediaan barang, transaksi penjualan, serta proses laporan. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data atau database management system atau DBMS. Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Fungsi database adalah mengelompokkan data dan informasi, memudahkan dalam indeks data, memudahkan proses akses, menyimpan, pembaharuan, dan pengurusan data, menunjang kinerja aplikasi atau web yang memerlukan penyimpanan data. XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. XAMPP merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dengan menginstal XAMPP, maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server, Apache, PHP, dan MySQL. Secara manual, XAMPP akan menginstalisasi dan mengkonfigurasikannya secara otomatis untuk Anda dan auto-konfigurasi. Visual Code. Visual Studio Code adalah kode editor sumber yang dikembangkan oleh Microsoft untuk Windows, Linux, dan Mac OS. Ini merupakan dukungan untuk debugging, kontrol Git yang tertanam, dan GitHub, penyorotan sintaks, penyelesaian kode cerdas, snippet, dan refactoring kode. Ini sangat dapat disesuaikan, memungkinkan pengguna untuk mengubah tema, pintasan keyboard, preferensi, dan menginstal ekstensi yang menambahkan fungsionalitas tambahan. HTML adalah bahasa yang digunakan untuk memaparkan informasi berupa teks, audio, video, dan sebagainya. HTML merupakan bahasa pemrograman website yang memiliki sintaks tertentu dalam menuliskan skrip atau kode-kode, sehingga browser dapat menampilkan informasi dengan membaca sintaks HTML. PHP adalah bahasa scripting yang menyatu dengan HTML dan dijalankan pada server side. Artinya semua sintaks yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan pada server, sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja.
CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet yang merupakan kumpulan perintah yang dibentuk dari sebagai sumber yang disusun menurut urutan tertentu, sehingga mampu mengatasi konflik style. CSS atau yang disebut Cascading Style Sheet yaitu salah satu bahasa pemrograman web yang mengatur komponen dalam suatu web supaya lebih terstruktur dan lebih seragam. Framework adalah tools yang bisa digunakan untuk mengembangkan cakupan luas dari arsitektur-arsitektur yang berbeda. Ia harus mendeskripsikan sebuah metode untuk mendesain sistem informasi dalam kumpulan building block dan memperlihatkan bagaimana building block tersebut sesuai satu dengan lainnya. Penggunaan AI framework akan mempercepat dan menyederhanakan pengembangan arsitektur, memastikan cakupan komplit dan solusi desain, dan memastikan arsitektur yang terpilih akan memungkinkan pengembangan di masa depan sebagai respon terhadap kebutuhan bisnis. LRS atau Logical Record Structure. LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas dalam menentukan jumlah tabel, kardinalitas, dan foreign key, dan menggambarkan model dengan mapping dari ERD kemudian dikonversi menjadi LRS. Di sini terdapat satu database yaitu toko obat, terdiri dari admin, stok masuk, stok keluar, dan data obat. Tabel admin ini bisa merelasi ke data obat, stok masuk, dan stok keluar. Dan data obat ini merelasikan ke stok masuk. Dan stok masuk ini berelasi ke stok keluar. Flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analisis dalam untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Di sini terdapat gambar flowchart sistem apotik, yaitu di mode start atau mulai, dan ke menu login. Dan menu login ini terbagi menjadi dua cabang. Jika dia masuk akan ke menu compact, dan jika tidak bisa masuk dia akan ke registrasi. Dan jika dia masuk itu akan menampilkan menu data obat, stok masuk, stok keluar, dan logout. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses berjalannya sistem apotik yang sudah kami buat. Pertama, kalian masuk ke menu Google, terus search di localhost, nama webnya sistem apotik admin login. Kita bikin sini, bisa dia akan memasukkan username dan password. Misalnya jika passwordnya tidak sesuai dengan database admin, atau untuk memasukkan username dan password itu harus memiliki database-nya dulu, yaitu database admin, untuk melakukan user login. Soalnya jika tidak asal-asalan aja atau tidak mempunyai user login, tidak bisa mengakses dalam data obat. Data obat. Kita di sini SingAd ini bisa melakukan register. Register ini memasukkan username, password, dan nomor HP untuk melakukan akses login. Ini kita username dulu, username, password 1234 5, kita bikin nomor telepon 844 1. Kita langsung ketika sign up, dia masuk langsung ke menu login.
kita masukkan password yang tadi. Langsung masuk ke dalam data obat. Di tabel data obat ini dia bisa menambahkan dan mengedit dan menghapus. Dan di stok masuk juga ada edit, ada hapus, ada tambah. Sekarang kita coba masukkan data obat. Setelah kita masukkan data obat, yaitu data obatnya Panadol, jenis obatnya tablet, dan stok obatnya misalnya 500, harga hasil 15.000. Dia akan mendata data obat, data nama obat, jenis obat, stok obat, harga sesuai, dan juga bisa mengedit. Dan coba ini dalam data ini dia langsung berrelasi ke database, langsung masuk. Kita lihat tabel obat. Ada Panadol tablet, stoknya 500, harganya 15.000, sesuai. Nah, data di webnya. Sekarang kita masukkan ke stok masuk. Sekarang di sini stok Panadolnya ada 500. Coba kita masukkan. Sekarang nama penerimanya sesuai user admin. Penerimanya misalnya Fadila. Jumlah barang masuk misalkan 100. Dan nanti stok obat itu yang ada di data obat akan bertambah. Misalkan kita pilih Panadol. Tadi data Panadol itu 500, dia akan bertambah jadi 600. Kita lihat input outputnya. Dan sekarang kita input stok keluar. Di sini stok keluar ada nama admin, nama obat. Ini dia udah saling berrelasi dengan data obat. Di sini data Panadol doang nih yang belum keluar karena belum ada stok keluar. Untuk stok promo udah ada stok keluarnya. Coba kita tambah stok keluar Panadol. Adil. Dan jumlah barang keluar misalkan orang beli obat Panadol 3 piece 12, 10, 2000, 22. Udah beli obat Panadol 3. Sedangkan obat Panadol di sini ada 15.000 kali 3 adalah 45.000. Jadi sesuai. Dan di sini juga berkurang dari 600 jadi 597 stok obatnya. Dan di sini juga bisa dia edit stok obatnya, misalnya kita edit. Soalnya di sini kita lihat di tabel obat dia ngedata kita lihat di stok masuk sesuai apa yang tadi kita input outputnya sesuai juga. Keluar admin yang tadi kita buat, masukkan username Fadila 1234, nomor telepon, nah, sekarang kita misalnya kita edit Panadol 600. Apakah dia akan berubah di data obat nanti? Akan berhasil 600. Kita lihat di tabel obat dia berubah jadi 600.
udah saling berinteraksi ya. Sekarang kita masuk ke bot ini adalah ada profil. Ini misalkan kita taruh email perusahaan atau email dari sistem apotek ini, itu email saya sendiri. Selagi berhasil ke Facebook perusahaan misalkan nantinya, lagi ke aplikasi WA, selagi ke Instagram. Nah, ketika adminnya untuk melakukan logout, untuk kembali saya melakukan logout. Jalan usaha tersebut. Pada apotek terdapat banyak data obat dan data transaksi yang tidak semua dihafal oleh apoteker maupun asisten apoteker. Lalu ada saran. Demikianlah sistem apotek yang telah kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca. Menurut kami masih banyak hal-hal yang belum dicantumkan dalam sistem apotek ini. Kritik dan saran sangat diperlukan demi menambah wawasan dan demi perbaikan di sistem apotek yang akan datang. Demikian presentasi ini kami sampaikan, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.